Makanan. Ke kebun binatang melihat macan. Mari menghargai perbedaan untuk mempererat persatuan. Burung Garuda lambang negara. Semangat Pancasila selalu dijaga. Indonesia berbineka tunggal ika. Penduduknya beribu suku dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Kepala SMA Negeri 2 Batu atau yang mewakili. Yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang humas, dan bidang sarpras. Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah, serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan berkat-Nya, kita semua memberikan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam acara talkshow proyek profil pelajar Pancasila dari Aula SMA Negeri 2 Batu. Marilah senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, talkshow merupakan salah satu rangkaian kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ketiga untuk kelas 10 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, topik kepedulian sosial generasi Z dalam keberagaman menuju masyarakat inklusif. Adapun topik talkshow kali ini adalah empati dalam keberagaman. Sebelum memulai kegiatan, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan dan doa, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Audams, yang ketiga sambutan Kepala SMA Negeri 2 Batu atau yang mewakili, yang keempat pembacaan kurikulum vitae narasumber, kelima talkshow dengan narasumber, keenam pembacaan kesimpulan dan penutup. Hadirin sekalian, untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh peserta talkshow dimohon berdiri.
Hadirin dimohon masih berdiri. Berikutnya menyanyikan Mars Audams. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Batu yang dalam hal ini akan diwakili oleh Waka Kurikulum. Kepada yang terhormat Ibu Wiwi Sugiyarti MPD, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 2 Batu, Bapak Ibu Koordinator Proyek P4 Sekolah, Bapak Ibu Guru Pendamping Proyek, anak-anakku sekalian yang saya cintai, puji syukur mutlak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat-Nya lah kita senantiasa dalam keadaan sehat, dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk mengikuti talkshow proyek Bhinneka Tunggal Ika. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah hadir di aula untuk siap mengikuti talkshow proyek Bhinneka Tunggal Ika ini. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar, kalian dapat mendapatkan manfaat dan pengalaman yang sangat berharga. Dalam kesempatan kali ini, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Batu, Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Anto Dwi Cahyono tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena ada acara dengan Kepala Kantor Cabang Dinas Kota Malang di Kota Malang. Semoga tidak mengurangi motivasi dan semangat kita dalam menyelenggarakan talkshow ini. Kami juga berterima kasih kepada koordinator proyek sekolah, Bapak Ibu guru tim fasilitasi yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk proyek ini dapat berjalan. Bapak Ibu tim multimedia, tidak lupa Bapak Ibu dari kru ATV Kota Batu yang telah banyak membantu. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu berikan dukungan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Anak-anakku sekalian, proyek P4 sebagaimana kita ketahui merupakan pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan membentuk profil pelajar agar memiliki
profil yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Proyek yang ketiga ini akan kalian lakukan ini bertemakan Bhinneka Tunggal Ika dengan topik kepedulian sosial generasi Z dalam keberagaman menuju masyarakat inklusif. Apa itu semua? Nah, salah satu tujuan diselenggarakannya talkshow ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih melalui narasumber yang kompeten, sehingga dapat menambah wawasan kalian, khususnya bagaimana dalam berempati dalam keberagaman di zaman sekarang ini ya. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi krisis empati ataupun simpati. Seperti yang kita ketahui, generasi Z nantinya akan hidup di masa mendatang tentu perlu menyiapkan solusi-solusi apa menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Saya yakin kalian telah mengetahui melalui media-media sosial, melalui informasi-informasi. Tentunya kalian harus dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Ya. Juga Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya. Hal tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi generasi Z, bagaimana mengembangkan empati dalam kerangka budaya bangsa. Akhirnya kami berharap anak-anak dapat mengikuti talkshow ini dengan baik, ambil manfaatnya. Semoga talkshow dapat berjalan dengan lancar. Kami akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wiwi atas sambutan telah disampaikan. Bagaimana anak-anak, masih tetap semangat? Tahan dulu semangatnya. Berikut ini kami akan kedatangan tamu istimewa. Wah, istimewa. Siapa nih Umi? Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu dong. Kasih tahu enggak nih? Kasih tahu dong. Kasih tahu enggak? Kasih tahu. Oke, akan kita kasih tahu setelah yang lewat berikut ini.
Lo, cik. Lo, cik. Ya, perlu diketahui ya, acara pada siang hari ini kita live-kan melalui YouTube channel SMA 2 Batu Official. Penontonnya lumayan, saat ini ada 4 penonton. Ya, jadi nanti tugasnya adik-adik di rumah itu harus nonton, komen juga Pak ya, harus komen juga ya, ya. Nanti apa sekarang Pak? Pertanyaannya, sekarang berarti mereka lihatnya di HP. Yang bawa HP boleh pertanyaan sekarang di YouTube channel. Sebentar lagi saya share linknya ya. Ini belum di share. Nggih, matur nuwun. Ya, terus satu lagi ya, yang kita perhatiin dari tadi itu masih ada rasa malu-malu masuk kamera, ya. Pada saat kena kamera anggap nggak ada kamera gitu loh ya, santai aja, nggak usah malu ndelik terus ditutupin wajah, padahal wajah kalian cakep dan cantik-cantik loh ya. Nanti kalau ditutupin di kamera juga nggak kelihatan malu-malu nggak bagus nanti ya. Jadi anggap saja tidak ada kamera, adik-adik santai saja ya nanti ya. Ibu sudah siap? Sampun? Ready. Nah, kembali lagi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMA Negeri 2 Batu. Bahwa kita akan kedatangan tamu spesial. Kali ini sudah bersama dengan kita Mbak Lulu Dwi Kumalasari MSI. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Saya panggil Mbak juga ya. Iya, Kakak, nggak mau. Jangan, nanti kalau Saya jadi kakak hinggap muda. di jendela ya. Iya, Ya. karena insya Allah saya baru beranjak ke 60, jadi kakak tua banget. Oke, paling sweet. Tapi masih kelihatan muda banget ya. Alhamdulillah, Iya. sweet ya. Oke. Gimana sehat Mbak Lulu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, dan senang sekali Mbak Rika bisa bergabung di SMAN Iya. 2 Batu. Alhamdulillah. Assalamualaikum untuk semuanya. Sehat ya siang hari ini? Sehat. Kembali lagi. Monggo. Anak-anak sekalian, Ibu Lulu atau yang mungkin bisa dengan akrab kita sapa Mbak Lulu ini saat ini merupakan Korprodi, Ketua Program Studi Jurusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau menempuh pendidikan sarjana jurusan Sosiologi di UMM tahun 1999, kemudian menempuh Magister Sosiologi juga di Universitas Indonesia pada tahun 2004, Universitas Indonesia. Dan saat ini masih menempuh program doktoral di Universitas Brawijaya sejak 2019. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Sosiologi UMM, kemudian pernah juga di Sekretaris Program Studi Sosiologi, dan banyak yang lain hingga saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Korprodi Sosiologi UMM S1. Adapun mata kuliah beliau yang diampu oleh beliau ada pengantar sosiologi,
sistem sosial budaya Indonesia, sosiologi pariwisata cocok banget sama kita di Kota Batu, sampai public speaking, dasar-dasar logika dan lain sebagainya. Satu hal yang paling menarik, yang paling saya suka dari Mbak Lulu adalah jangan lalui hidup dengan diam. Nah ini motonya, saya banget, jangan lalui hidup dengan diam. Nah autokinestetik ini saya, oke. Wah, menarik sekali ini narasumber kita. Gini Mbak Lulu, saya kok rasanya nggak sabar ingin menanyakan sesuatu yang ada kaitannya dengan proyek anak-anak kita. Karena untuk pada siang hari ini kita mengambil suatu topik ya, empati dalam keberagaman. Cuma pada dasarnya kan masyarakat kita itu seringkali mengalami miskonsepsi ya. Antara empati dengan simpati. Nah, itu kira-kira kita bersimpati dulu baru kita bisa memperoleh empati ataukah sebaliknya gitu. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya juga harus menyapa lagi ya. Kayaknya tadi belum semangat loh Mbak Rita, Mbak Yusa ya. Dijawab dengan semangat meskipun siang hari ini udaranya panas. Tetapi di dalam ini tidak panas loh, kerasa dingin. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang hari ini sehat semuanya? Sehat ya? Ada yang kurang sehat? Ada. Yang kurang sehat kita doakan semoga amin. Kita doakan semoga sehat, lekas sembuh, lekas bermain lagi yang di sana. Oke, pokoknya amin. Aminnya pasti yang positif-positif. Ya, terima kasih hari ini sudah diizinkan begitu untuk bergabung dengan teman-teman semuanya yang ada di SMA N2 Batu. Nah ini alhamdulillah kemarin Pak Adit ya yang hubungi, kemudian alhamdulillah bisa pada hari ini. Nah senang sekali juga karena hari ini tadi disampaikan kita membahasnya adalah terkait dengan proyek tadi ada profil pelajar Pancasila. Hafal kan Pancasila? Hafal, paham, alhamdulillah. Jadi kalau pertanyaannya hafal, Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Tetapi kalau ditanya paham. Kalau bicaranya paham berarti Anda semuanya harus paham. Paham sih Bu, gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan tadi, asik tema yang kita angkat pada siang hari ini. Karena realitas yang ada di lapangan ketika negara ini pengen, membentuk Anda itu menjadi pelajar-pelajar yang punya karakter dan kompetensi sesuai Pancasila, apakah harapan itu bisa terwujud? Nah, bisa, alhamdulillah. Kalau di kelas saya tak kasih nilai A, Bu, 100. Yang langsung menjawab bisa gitu ya. Percaya dirinya bagus gitu ya. Tapi enggak boleh asal ngomong doang, tapi prakteknya juga harus bagus, seimbang. Oke, yang belakang, wah ini cowoknya mulai rasan-rasan Bu. Aduh, jangan-jangan aku ditanya Ibu Lulu iki, gak hafal memahami Pancasila. Tenang, ya. Oke, jadi konsepnya adalah ketika belajar tentang membuat atau menciptakan sebuah profil tadi dengan kata kompeten
dengan kata karakter, maka Anda semuanya setidaknya gitu ya, tahu, memahami, dan Anda punya soft skill yang bagus dalam konteks aplikasi dan praktis dari nilai-nilai Pancasila. Dan nilai-nilai Pancasila itu saya agak kepanasan ini Mbak Iso, Mbak Rika. Karena maaf, sebetulnya saya biasanya itu begini. Hobi jalan-jalan, ngeloyong- Jeh. ngeloyong Saya ke ikut sana, dong. ngeloyong ke sini gitu ya. Jadi kalau berhenti itu kok ini koyok bukan saya gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Hari ini kan kanan kiri saya cantik. Jadi saya belajar cantik sedikit gitu ya. Meskipun ini enggak tahan juga gitu ya. Oke. Yang belakang jelas ya. Oke. Pokoknya enggak jelas, pengen tahu Bu Lulu kayak apa maju ya. Oke. Nah, balik ke tadi, untuk menciptakan profil itu maka perlu ada konsep yang namanya empati tadi. Gak gampang loh, ya ini, gak gampang loh. Empati dalam kebinekaan tadi, judul kita hari ini gitu ya. Jadi kalau dalam kebinekaan kita memahami ada multikultur, ada keberagaman, ya, ada pluralisme, maka perlu adanya toleransi. Dan toleransi itulah yang harus dikemas tadi Mbak Rika dengan kata yang namanya empati. Empati itu adalah bagaimana sebenarnya Anda semuanya sebagai remaja-remaja yang paham tentang pendidikan, yang banyak pengetahuannya tadi untuk bisa memahami dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tidak boleh lagi Anda hidup di dunia ini kemudian tidak punya nilai-nilai sosial, tidak punya solidaritas sosial dan menyatakan ini hidup-hidup gue, ini hidup aku sendiri, gak ada urusannya sama you. Tidak boleh begitu. Maka dengan empati tadi, persoalan simpati, ketika Anda mempunyai yang namanya empati, pasti yang namanya simpati itu ada, pasti ada di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah siswa-siswa di SMA ini gitu ya, SMAN 2 Batu ini sudah punya empati dalam membingkai keberagaman, dalam membingkai kebinekaan, bahwa Anda tadi harusnya jadi manusia-manusia yang tahu ada perbedaan agama, tahu ada perbedaan ras, tahu ada perbedaan budaya dan lain-lainnya. Begitu ya? Oke, awalnya begitu dulu Mbak Rika. Terima Oke. kasih sekali untuk Mbak Lulu. Aplaus dong untuk Mbak Lulu. Wow. Kalau rame ikut jadi kayak muda Mbak. Hari ini saya merasa masih 17 tahun. Kita memang 17, Jay. 17 plus. Plus 20 plus 30 tahun. Jadi 37 begitu ya. Nah. Oke, kalau Umi khusus sweet ya. Kita ampun suhu gitu ya. Yo. Oke. Ya, menarik sekali ya tadi tentang empati. Kemampuan bagi kita untuk merasakan bagaimana perasaan atau kondisi orang lain. Nah, saya jadi ingat nih Mbak Lulu tentang video viral yang rame lagi posting di medsos ya, Instagram dan lain sebagainya, yang ini nih yang lagi happening. Nah, mandi lumpur ya, bukan buat spa tapi biar dapat gift ya, biar dapat apa tuh, rose atau singa. Nah, gue maunya singa gitu ya. Oke. Ya, nah kayaknya banyak singa di sini, ketika banyak ngomong singa. di sana langsung gitu ya, si paling singa. Oke. Ya, nah ini nih gimana nih, jadi ada anak yang maksa ibunya mandi lumpur, terus ada juga kebalikan, ibu yang memberdayakan anaknya untuk ngemis, terus ibunya nih mantau dari jauh, dapat berapa nih anak gua, dapat berapa, seperti itu. Nah, gimana nih Mbak dengan fenomena kayak gini? Oke, ya terima kasih. Nanti, wah ini, jadi kita karena ini kan eranya media sosial ya,
dan anak-anak generasi Z ini ya Gen Z ini nggak mungkin tidak punya handphone, nggak mungkin tidak punya gadget. Nah, sebenarnya informasi terkait dengan itu kan banyak sekali. Dan nanti kayak ke saya jadi promo Mbak Yusuf. Nanti boleh lihat di Instagram saya. Kebetulan Instagram. Ya beberapa bulan lalu lah, 2 bulanan yang lalu saya juga membahas ini diwawancara oleh beberapa wartawan dan muncul juga di lebih dari 10 media. Nah, terkait dengan mandi lumpur ini. Ya, mandi lumpur ini. Nah, begini. Belakang. Ayo, perhatikan baik-baik. Oke ya. Ini sudah lurus dengan saya ini. Kena tembak nanti ya. Yang ganteng kan Mbak ya, yang ganteng kan ya. Saya spill namanya Naufal gitu tidak ya. Yang ditutup ya, itu. Sendiri ini. Oke. Ya. Sekarang begini. Ya. Ini belajar bersama-sama untuk kita menjadi profil tadi ya, profil yang pelajar Pancasila tadi. Bagaimana kalau misalnya tadi ada kasus yang seperti itu? Satu, Anda memang harus menjadi bagian dari generasi yang melek media. Tahu melek media? Tahu? Tahu? Tahu. Taunya banyak laki-laki yang jawab, perempuannya malu-malu. Malu-malu kayak saya, baik. Oke, padahal tahu, harus melek media. Konsepnya seperti apa? Ketika Anda melek media, Anda paham termasuk di dalamnya tentang media sosial, Anda bagaimana harus berperilaku dan menggunakan media sosial secara bijak, itu yang harusnya dilakukan. Nah kan gitu. Tapi persoalannya, tadi pertanyaan yang diberikan Mbak Yusuf, dan mungkin kalau ada di sini yang mungkin punya niat, oh aku pengen gitu ya, dapat uang banyak, tetapi yang saya lakukan adalah saya ini mengeksploitasi orang lain misalnya atau mengeksploitasi keluarga sendiri. Pertanyaannya, kalau Anda mengeksploitasi keluarga Anda ya atau Anda mengeksploitasi orang lain, boleh atau tidak? Tidak. Tidak. Adzan sepertinya ya. Kita break dulu mungkin nanti kita lanjut. Sambil nyari tahu nih kita boleh nggak. Nah, yang boleh nggak boleh kita kasih tahu setelah satu ini. Kita break dulu nanti untuk lanjut berikutnya.
Ya, masih kembali lagi dalam talk show proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema Bhinneka Tunggal Ika. Tadi kita bahas nih, boleh nggak? Yuk lanjut, boleh nggak ya? Oke, pertanyaannya lagi ya, karena oke. diulang tadi, kita melanjutkan. Saya pengen lebih semangat lagi ya, kalau kita di depannya aja yang sudah emak-emak, sudah emak-emak ya. Tapi hari ini minta dipanggil Mbak ini semangat, kalian semuanya juga harus lebih semangat. Tadi kita ulang lagi, kalau Anda ya mengeksploitasi, melakukan kegiatan eksploitasi terhadap keluarga atau Anda eksploitasi terhadap orang lain, boleh atau tidak? Tidak. Boleh atau tidak? Tidak. Oke, jangan sampai ada yang menyatakan boleh. Kalau ada yang menyatakan boleh, maju ke sini. Ayo. Ada yang mau maju? Oke, enggak ada ya. Berarti tidak boleh. Apa itu eksploitasi? Nah ini. Jadi saya balik ke kata eksploitasi dan mandi tadi ya, lumpur tadi. Ada kata kunci yang harus diperhatikan ya, melek media tadi. Ya, Anda harus cerdas bermedia sosial. Di media sosial itu apapun yang Anda inginkan semuanya bisa dilihat, bisa Anda dapatkan. Melalui media sosial Anda bisa juga melakukan apapun. TikTok misalnya, ya kan? Termasuk yang mandi lumpur tadi banyak di TikTok gitu. Pengen joget hari ini, pengen mempromosikan bodinya yang aduhai, bisa banget. Senam aja joget-joget, deret-deret semuanya kan begitu bisa gitu. Pengen yang lainnya, seperti salam dari Binjai, bisa juga kan. Wah, jago silat nih gue. Tampil di situ, bisa banget. Nah, tapi ketika Anda cerdas tadi bermedia sosial, maka Anda itu sudah tahu mana yang boleh saya lakukan di media dan mana yang tidak boleh saya lakukan di media sosial itu. Nah, orang mencari duit, tadi konten ini kan salah satunya memang bahasa kami itu bagian konten ini adalah seperti ngemis online. Ya, ngemis online. Begitu gampangnya orang mencari penghasilan melalui media sosial. Tetapi juga jangan menghalalkan segala cara dong, kan begitu Mbak? Betul sekali. Nah, apalagi menghalalkan caranya adalah dia menganggap itu baik, benar, yang penting dapat uang, dapat keuntungan, kemudian membuat konten itu dan itu resikonya juga lumayan kan? Bayangkan, kalau itu empati tadi, bayangkan, coba. Setiap ada persoalan yang disampaikan kasus ini, Anda bayangkan yang melakukan itu di depan suruh guyur tadi, itu adalah nenek Anda, ibu Anda, kalian di depan, tega enggak? Tega enggak? Alhamdulillah tidak. Ya, tidak. Jangan sampai itu dilakukan. Terjeratnya sangat sulitnya Anda mendapatkan penghasilan, masih ada cara yang lain untuk bisa meraih simpati dan empati orang lain. Caranya enggak seperti itu. Tolong diperhatikan. Ada banyak cara. Dia mikirnya, kalau saya guyur orang kasihan kok. Ya, muncul kok empatinya. Ya, apalagi orang Indonesia ini orang yang sangat terkenal dengan jiwa sosial yang tinggi, sangat senang ngasih-ngasih, orang minta sumbangan, pengemis di mana-mana, paling tinggi sedunia empatinya, rasa solidarnya orang Indonesia. Dan itu juga banyak akhirnya dimanfaatkan. Kalau lo mau cari sesuatu, carinya di Indonesia yang begitu-begitu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Anda paham, melihat konten yang seperti itu, kalau Anda sudah buka nih ada konten begitu, kira-kira yang Anda lakukan apa? Apa? Skip? Yang lain? Melaporkan?
Oke, good. Ada lagi? Tidak meng-like? Lagi? Apa yang belakang? Blokir gitu ya. Blokir gitu. Nah, jawabannya udah benar-benar. Semoga empati Anda di sini dalam cerdas bermedia itu benar-benar dilakukan. Kalau Anda cerdas bermedia, punya rasa empati, Mbak, tadi ada kasus seperti itu, jangan sampai Anda me-like, men-subscribe, ya, diguyur semakin, karena diguyur tambah pingsan, udahlah kita kasih ini. Jangan, ya, nggak usah diikuti, berikan komentar-komentar cerdas di bawahnya bahwa ini tidak boleh dilakukan. Kalau ini masih terus berlanjut bla 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 dan itu mungkin tetangga Anda yang melakukan, keluarga terdekat, betul tadi. Anda boleh melaporkan kepada pihak yang berwajib, begitu Mbak Yusa. Oke. So, jangan sampai malah terpancing empatinya ya. Maksud saya ya kita kasihan tapi dengan cerdas, dengan melek media kita justru bisa lebih tahu nih. Nggak cuma sekedar ngasih singa atau nge-like malah tapi justru kita ngasih komen positif, kita ngasih harus kayak gini nih, jangan kayak gini nih, seperti itu. Iya. Dengan melek media jadi relate ya, kita nggak asal gampang like seperti itu. Ya, makanya Oke. dilihat dulu ya. Oke, Karena anak betul sekarang sekali. itu kadang lihat apa-apa gitu ya, kelihatannya kayak bagus, di-like. Like. Apa bagus, Like. di-like gitu. Nah, ini makanya menjadi Harus cerdas, cerdas, betul. jangan melek. Bermedia itu dilihat bareng-bareng dan penting juga dengan komunikasi dengan keluarga ya, dengan orang tua loh. Sebagai Meskipun remaja. udah mikirnya, 17 17 pun, plus, aku oke. sudah lebih, udah punya apa Privacy. hak sendiri, yes, privasi sendiri, untuk orang tua nggak perlu tahu, itu nggak boleh. Anda statusnya masih anak dong, tanggung jawab orang tua. Kalau ada sesuatu yang nggak paham, ada sesuatu yang tidak bisa dipecahkan sendiri, maka keluarga terdekat Anda itu boleh itu diajak ngomong. Kalau keluarga nggak cukup, punya teman dekat yang diajak ngomong. Tapi jangan teman yang nggak bisa dipercaya, yang ngawur juga, membawa pengaruh ke negatif misalnya. Hati-hati. Kembali ke cerdas tadi dan Oke. melek tadi. Ya, begitu. Termasuk nggak usah ikut-ikutan untuk memviralkan kan ya. Betul sekali, Mi, betul sekali. Betul. Yang itu nggak boleh. Coba hati-hati. Seringkali kan antar temen ya, gosip aja ini Mbak Yusuf. Mbak Rita misalnya ke Mbak Yusuf terus atau ini kesini gitu. Tahu sih, itu kemarin ibu ini ngajarin nggak enak begini-gini, di-share lagi. Oh itu kemarin begini, ini di-share lagi, ini begini. Anda sudah memberikan pengaruh negatif ke orang lain. Yang harusnya hal-hal yang tidak bagus, pengaruh negatif itu dihentikan, dipotong di Anda. Kalau Anda menjadi generasi yang kritis, wow, karena profilnya harus jadi yang kritis Bernalar juga. kritis, betul sekali. Kritis, maka sudah tahu ini nggak pantas kita share, kita lanjutkan. Ini pantas nih, gitu ya. Karena ada pengetahuannya, misalnya ada unsur positifnya untuk kita sebagai pelajar, boleh itu dilakukan. Begitu. Ya. Terima kasih sekali. Gimana anak-anak, paham banget kan ya? Alhamdulillah paham banget dan insya Allah kalian akan bisa mengambil hikmah dari yang disampaikan oleh Mbak Lulu pada pagi hari ini. Baik, kalau tadi kita kan sudah membicarakan tentang simpati, empati. Nah, saya juga ingin tahu anak-anak ini sekarang ini kan sudah memasuki di era digital. Nah, betul. kalau menurut Mbak Lulu, bagaimana sih keberagaman, kebinekaan generasi muda di era digital itu kira-kira yang seperti apa? Oke, ya. Oke, hai. Hai. Wow, gitu ya. Oke, ngomongin digital. Sekarang kita masuk di era revolusi industri keberapa sih ini? Industri 4.0. Bahasa kerennya apa? 4.0. Oke, harus tahu tuh. Kan katanya anak zaman now, kid zaman now, anak zaman now, generasi Gen Z ya.
Jangan di-labeling dengan hanya, aku generasi strawberry, ini belum ngomongin yang lain-lain ya. Nah, tetapi menjadi generasi Z tadi. Maka Anda ini bisa, nah ini kalau ditanya, disebut sebagai bagian dari masyarakat digital. Yang belakang, Anda adalah bagian dari masyarakat digital. Kita nggak perlu ngomong lagi, oh masyarakat digital tuh karakteristiknya seperti apa sih gitu ya. Sudahlah, itu pernah dibahas gitu. Tapi setidaknya bahwa hidup Anda ya, perilaku kegiatan sehari-hari itu kan banyak kesini. Maka bersyukur gitu ya, bersyukur kalau ada sekolah pagi sampai kemudian sore baru pulang dan Anda tidak banyak berhubungan dengan handphone, itu banyak positifnya loh ternyata. Ya, misalnya dampak dari kemarin COVID itu, era pandemi gitu ya, itu kan begitu banyak perubahan-perubahan perilaku dan mental dari sebuah konteks yang namanya digital. Oke, melalui gadget. Siapa yang tidak tahu, gara-gara dari persoalan yang namanya digital ini, ya termasuk di Kabupaten Malang itu jumlah hamil di luar nikah meningkat. Wah kan, rame lek ngomong no hamil-hamil Mbak. Sudah paham? Tapi belum pengalaman kok. Nah, Belum nggak boleh pengalaman. Betul. Belum pengalaman. Ya, pengetahuan ya, untuk pengetahuan itu hanya salah satu, bahwa yang namanya media sosial melalui era digital itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif banyak gitu ya, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah dampak-dampak negatifnya tadi itu. Oke. Orang habis main game karena di kamar terus, ibunya kerja, nggak ngecek, menyelesaikan tugas dari guru nggak ada 15 menit. Ditanya, selesai tugasmu wes? Sudah. Bener, nggak ada. Sudah tugasmu? Sudah. Bener, itu nggak ada. Era corona pertanyaan kalau orang tua ngomong tugasmu sudah dikerjakan? Sudah. Tinggi. Ngegas ya Mbak. Ngegas. Ya, ngegas. Mas, bisa tolong belikan ini di toko sebelah? Idola paling ya. Gitu ya. Nah, Pasti nih kalian nih. C-nya tinggi, nadanya ngegas gitu ya. iya. Gara-gara COVID mungkin kalau paduan suara tinggi-tinggi semua suaranya ya. Yang paduan suara gitu. Nah, ini terjadi gitu loh. Ini benar gitu. Itu kan dampak negatif ya, yang kita tahu tadi pertanyaan bagaimana era digital ini. Kita cermati negatifnya. Kemudian, karena yang namanya, maaf ini, ayo, digital, di sosiologi itu kita belajar yang namanya teori hiperrealitas. Apa itu hiperrealitas? Hiperrealitas ini, kalian ini oleh digital itu sudah dibentuk masyarakat baru. Dan masyarakat baru itu kalian anggap bahwa itu lebih nyata dibandingkan dunia nyata yang sebenarnya. Sekarang dilihat. Siapa yang nggak tahu Blackpink? Ada yang nggak tahu Blackpink? Penyuka Blackpink siapa? Coba angkat tangan. Saya dong. Oh, Mbak Yosa juga. Saya Coba. suka ya. Nah, Blackpink kemarin habis konser ya di Jakarta. Nah, ayo ini makanya mulai rame. Sekarang kita lihat, mengoreksi diri kita. Hiperrealitas, apakah Anda betul menjadi masyarakat semu namanya?
masyarakat yang enggak nyata tetapi itu dianggap lebih nyata dari yang nyata tadi. Blackpink, K-pop, Korea. Satu poin. Misalnya bicaranya adalah terkait dengan standar kecantikan. Kalau orang Indonesia, cantik itu ya kayak kita bertiga ini. Kulitnya kuning langsat. Alhamdulillah. Nah gitu kan. Badan juga mau semok juga sudah dikatakan cantik. Tetapi, nah ini laki-laki protes, cantik sekarang itu bukan yang kayak gini. Tetapi cantik sekarang itu adalah yang putih, betul. Apalagi? Langsing, apalagi? Tinggi, yes. Apalagi? Lah hitam legam gak ketok. Ya. Ada Nah, lagi Mbak Lulu yang cantik, apa nih? yang kayak kamu. Saya nggak bawa coklat ya. Oke. Nah, itu betul lah. Kalian bener generasi Z, bener nih. Jadi sekarang itu, kalau ngomongin cantik yang belakang udah rame. Pasti. Udah Ayo. paling mencari nih, siapa nih yang cantik gitu. Yang cantik di depan, saudara yang cantik di depan gitu ya. Oke, sekarang dilihat di lingkungan Anda. Kalau ngomong cantik tadi adalah yang tinggi, ya, putih, langsing, rambutnya lurus. Oke, itu standarnya yang dipakai adalah salah satunya Blackpink tadi, K-pop Korea. Bagaimana yang namanya produk-produk kecantikan ala-ala Korea itu begitu masif dicari oleh orang-orang Indonesia. Jadi enggak ada, kalau misalnya Anda apalagi ke kampus gitu ya, enggak ada orang itu mahasiswa sekarang kemudian wajahnya enggak keping-pingan itu. Jadi kalau sudah jadi Blackpink ya, jadi kalau udah ke kampus tuh make upnya udah blush on-nya udah ke sini-sini, enggak cuma di sini, tapi merona merah begitu. Kalau badannya itu merasa dia melebihi standar, gemuk, bingung, diet ini itu dan lain-lain. Rambutnya ngeriwil sedikit, bingung, direbonding. Nah, itu kan bukan realitas sebenarnya, tapi realitas yang dibentuk oleh industri, oleh digital. Tetapi itu yang Anda ambil sehingga masyarakat itu saat ini banyak stres, kesehatan mentalnya terganggu, maaf nih, terutama remaja karena standar yang diikuti adalah kepalsuan itu tadi. Gitu ya. Nah, jadi kalau mentalnya ini pengen tetap sehat ya, tidak stres, tidak emosional, maka berada pada konsep yang senyatanya benar, bukan nyata yang palsu. Oke, ini yang perlu dipahami. Nah, belum tadi masalah free sex juga merajalela. Dan kemarin ada satu lagi mungkin ya Mbak Nurkia bahwa ini diperhatikan. Mungkin ada banyak lainnya, kayaknya kita sambung setelah ini ya. Oke, menarik soalnya. Menarik banget Oke. pastinya. Nah tadi ya nggak cuma alamat aja nih yang palsu ke Ayu Ting Ting, standarnya juga ada standar palsu. Mau tahu kan standar palsu apa? Coming soon setelah ini. Loh, oke.
nanti yang mau bertanya maju berdiri di sini. Mungkin backlight kamera sampean di gini ya. Oh, kamera sana. Ya. Terus kameranya adalah sana. Jadi nanti menghadapnya ke kamera itu ya. Pandangannya ke arah kamera sana. Tolong nanti ya. Tolong nanti yang mau bertanya kalau bisa ini dicatat dulu. Dicatat dulu terus nanti baru pas bertanya menyebutkan nama dan kelas. Ditanya aja, Pak. Itu ya, saya ulang. Yang sudah siap pertanyaan. Oke, mungkin session pertama. Ya, dari kelompok ini siapa yang mau bertanya? Depan Pak Sumadi. Dari depan ini ada depan. Ya, oke. Ake wis. Si wedok wis mencukupi, tinggal Ini yang perempuan. laki depan ini Pak Sumadi. Perempuan. Yang laki-laki harus Lakinya ada. ini depan. Oke wis. 1, 2, 3. 2. Sementara 3 dulu, nanti kalau Ya. masih ada waktu 3 ditambah dulu. lagi. Ya wis iko. Ya. Sampean 2, sampean 3. 3 dulu nggih. Oke. Oke, 3 pertanyaan ya berarti. Langsung ke sini yang mau bertanya. Durasinya kurang pira dia? Durasinya kurang pira Pak Sum? Pak Sum? Kurang pirang menit? Cek. Oke, siap. Wis masuk, Om? Masuk. Cek. 1. Kalau tadi alamat palsu, gak cuma alamat palsu, ada standar palsu. Satu yang pasti cintaku gak palsu. Oke, ya lanjut kita lanjutkan tadi jawaban yang masih terputus ya dari Mbak Lulu. Monggo Mbak Lulu lanjut. Oke. Wow, saya tergoda menggarisbawahi cinta yang nggak palsu Saya ya. memang mudah menggoda. Oke, karena memang cinta nggak boleh palsu ya konteksnya. Ya. Jadi gini. Karena ngomong palsu-palsu.
tolong, nah ini, tolong menjadi generasi tadi yang hidup di era digital, era modern atau era globalisasi ini, berusaha tetap jadilah diri Anda sendiri, ya, yang punya karakteristik, yang punya jati diri, tidak usah membentuk kepalsuan diri Anda sendiri dan juga kepalsuan terhadap orang lain. Itu lebih baik. Jadi, nah ini kayaknya mic cek gitu ya. Jadi kalau misalnya diajak teman Anda, dipengaruhi, ayo sekarang beli make up seperti ini yuk, gitu ya. Terus habis itu kita nongkrong di mall ini itu dan lain-lain. Kalau Anda memang bukan orang yang begitu dan Anda tidak mau jadi yang begitu, ya katakan tidak. Oke. Tapi mengatakan tidaknya bagaimana, itulah ada yang disebut dengan nilai-nilai dan etika-etika atau adab bagaimana kita berhubungan dalam konteks pertemanan, bagaimana kita berhubungan dalam lingkup keluarga, bagaimana kita berhubungan dalam lingkup yang lebih luas sosial masyarakat. Nah ini yang enggak boleh. Jadi kalau kita tahu, kita paham itu semuanya, jangan palsu. Jadi udahlah gini kan cantik-cantik nih Mbak Yusaya, ganteng-ganteng di sana, ngapain harus menciptakan sesuatu yang baru tetapi itu palsu, ya. Oke, jadi ini yang perlu diperhatikan begitu ya untuk saat ini, begitu Mbak Yusaya. Ya baik sekali, menarik sekali ya. Bahkan kalau jadi inget nih ada standar kecantikan juga. Lately kita nggak perlu kok jadi putih kalau biar dibilang cantik, kita tetap cantik dengan warna tan kulit kita ini sawo matang dan nggak perlu pakai pemutih, tetap kalian akan bisa auto glowing ketika kalian menerima diri kalian sendiri. Oh ya, aku cantik so akan auto glowing. Iya, mensyukuri dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Iya, karena efeknya itu ini bisa jadi, maaf nih ya, kan ada efek yang tidak langsung pun dia bisa terjadi. Misalnya, nggak punya duit nih gue gitu kan, mau beli kosmetik Skincare. dengan harganya skincare itu 1 juta. Kalau Anda nggak punya duit 1 juta, Anda statusnya maaf, belum bekerja seperti kami, duitnya minta siapa? Betul sekali. Orang tua. Kalau orang tua nggak mampu belikan, nggak ngasih, apa yang Anda lakukan? Betul banget. Menabung, cute sekali. Masih menabung, coba yang lain. Apa yang dilakukan? Hah? Jujur aja, apa? Nggak beli. Kok baik-baik semua di sini ya? Baik semua memang seperti kami. Baik-baik begitu ya. Karena ada yang kadang jujur tuh Mbak, marah sama orang tuanya. Nah, betul sekali. saya nggak dikasih, saya bilang, teman-teman saya semuanya begini Bu. Pak, masa aku nggak boleh, aku nggak bisa. Akhirnya ya tidak harmonis hubungan antara anak dan orang tua. Karena apa? Gara-gara mau beli skincare kemudian duit nggak ada, marah-marah. Resiko yang lain adalah tadi Mencuri. Nah, bisa jadi orang tua nggak punya, ya kan? Salah satu caranya jadi kriminal, betul. Ya kan? Nyuri. Bisa nyuri barang terdekat, handphone temennya dilirik-lirik, barang yang di rumah dijual, ya. Bisa akhirnya ke tetangga, punya tetangga juga. Itu kan resiko-resiko negatif dari hal yang begitu. Dan yang paling parah itu, maaf nih, belakang cowok-cowok juga, perhatikan. Saat ini ada realitas yang namanya self harm. Self harm ya. Self harm itu menyakiti diri sendiri, melukai diri sendiri karena merasa dalam konteks emosional apa yang saya inginkan nggak dikasih. Dia mikirnya orang tua nggak mau ngertiin aku, guruku nggak paham aku. Oh ya, tidak berpikir rasional. Kenapa orang tua begitu? Bagaimana Anda memahami situasi dan kondisi? Yang terjadi adalah anak-anak sekarang cenderung menyalahkan keadaan dan orang lain.
Nah, jangan dilakukan. Kemudian akhirnya karena begitu nyakitin diri sendiri. Sudahlah, bentur-benturin kepalanya sendiri, nyayat lengannya dengan benda tajam dan lain-lain. Jangan sampai dilakukan. Jangan Oke. sampai ya. So dare to Hidup be itu different. indah. Nggak usah melakukan yang seperti itu. Ya. Betul, hidup terlalu indah dan dare to be different, berbeda tidak apa, kita bineka ya. Oke, next kita akan open session nih dari pertanyaan yang udah terkumpul dari anak-anak. Untuk sesi pertama ini, kita buka dulu 3 sesi dari penanya langsung, peserta yang hadir live, nanti akan kita buka juga versi live streaming. 1 pertanyaan untuk live streaming. Oke, 3 pertanyaan dulu nih. Disebutkan namanya jangan lupa. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, saya dari kelas 10-4. Sini saya ingin bertanya, bagaimana cara menanggapi seorang teman yang ingin bercerita tentang masalahnya kepada kita, namun kita dalam kondisi yang kurang bagus? Oke, bisa di-repeat sebentar, silakan. Diulangi sekali lagi, diulangi. Bagaimana cara menanggapi seorang teman yang ingin bercerita masalahnya kepada kita, tetapi kita dalam kondisi yang kurang bagus? Oke, baik. Cara menanggapi teman yang kondisinya kita kurang bagus ya. Kurang bagus. Oke, terima kasih. Kita tampung dulu. Penanya berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulana dari kelas 10-9. Saya ingin bertanya, apa dampak positif dari berempati dan juga dampak negatif dari berempati secara berlebihan? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Penanya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kesha Vina dari kelas 10-7. Saya izin bertanya, integrasi sosial adalah proses untuk menyesuaikan unsur yang berbeda dalam kehidupan sehingga menghasilkan kehidupan masyarakat yang serasi. Nah, pertanyaan saya, apakah integrasi sosial berkaitan dengan berempati dalam keberagaman? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penanya udah kita tampung. Kita tampung 1 lagi dari live streaming. Ya, oke, baik. Silakan kita tampung 1 lagi dari live streaming. J, monggo. Oke, nanti live streamingnya, wow, banyak sekali nih. Kita ambil yang mana ini, Mbak? Kita ambil 1 Oke. Ya, dipilih deh, dipilih. Wow, dipilih. ini lagi bengong ini pegang HP enggak? Wah, ini yang mana nih? Banyak sekali. Biarkan, apa boleh kalau saya lebih mengedepankan simpati daripada empati? Karena simpati kan rasa sayang terhadap orang lain dan empati kan perasaan pikiran yang sama dengan orang lain. Ini menurut, waduh, namanya bintang bagus ya. Oke, keren sekali. Jadi ya. 4 pertanyaan ya, Mbak Lulu. Oke, nggih. Langsung ya. Oke, saya buka dulu pertanyaannya. Oke, ya. Terima kasih. Wow, kepada adik-adik tadi yang udah hebat-hebat berani bertanya. Kita beli aplaus dulu dong buat bertiga. Ya. Karena kan tidak semua orang itu berani bertanya ya. Ada yang gemeteran, baru maju aja udah gitu. Kemudian kalau nggak gitu badannya gitu ya. Ada yang mau maju kamar mandi dulu boleh. Malu Malu-malu. Oke, terima kasih ya tadi adik Nadia, kemudian adik Rehan dan adik Kesha ya. Nah ini, tadi yang pertama dari Nadia ya, adik Nadia. Bagaimana sih caranya begitu ya? Kalau kita tahu ada teman yang lagi ada masalah. Nah, dan sekarang itu permasalahan banyak sekali dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi Covid. Oke, ini yang perlu diperhatikan. Maka apa yang harusnya muncul sesuai dengan tema kita tadi hari ini ya untuk Dek Nadia dan semuanya. Kita jadi manusia itu
memang harus belajar untuk menumbuhkan sikap empati terhadap orang lain. Kita tidak boleh juga menjadi orang yang selalu menunggu orang lain untuk cerita dan bicara ke kita. Tetapi suatu saat bisa diputar sebaliknya. Kalau Anda melihat teman Anda kok sepertinya menyendiri, kemudian teman Anda murung, kemudian kelihatan bersedih, kemudian Anda pernah lihat dia menangis, atau Anda lihat kok kenapa tiba-tiba bermake up berlebihan, kenapa tiba-tiba badannya kurus sekali. Nah, itu Anda boleh untuk mendatangi dan menanyakan ada apa ya yang terjadi pada teman Anda. Karena tidak semua orang itu punya sikap ekstrovert. Tidak semua orang itu dia mau dan mampu untuk bercerita kepada orang lain. Nah, mungkin kami tipikal bisa yang ekstrovert nih, sangat asik aja, cair, ada masalah aku cerita begini, sehingga memang orang yang lebih terbuka itu dia nggak gampang stres. Karena dia mudah berbagi, dia bercerita kepada orang lain. Tetapi orang yang lebih introvert, dia memendam masalahnya sendiri ini itu tadi, maka dia lebih beresiko terhadap resiko-resiko yang negatif tadi. Maka Dek Nadia tadi dan yang lainnya, ayo ya kita menjadi manusia yang bahasa sosiologisnya itu responsif. Oke, responsif. Tahu situasi-situasi di sekitar kita, tahu kondisi teman-teman kita. Nah, oke, jadi mulai sekarang, kenapa lihat Nadia kok jadi begitu? Tanya, Nat, kamu kenapa? Habis putus cinta kah? Nah, gitu. Nanti dia cerita, enggak kok, enggak putus cinta gini-gini. Kan mulai, boleh dong cerita ke aku. Maka kalau tadi di konteksnya adalah Anda pelajar Pancasila dengan rasa empati itu Mbak. Jadi empati itu salah satunya sebenarnya adalah kemampuan Anda menjadi pendengar yang baik. Ayo, harus bisa menjadi pendengar yang baik. Bukan orang yang terocos saja, yang mau menang sendiri, itu enggak boleh ya. Oke, jadi itu ya nanti untuk Nadia dan lain-lain. Jadi responsif kalau ada sesuatu yang tidak biasanya kepada teman-teman Anda segera direspon. Anda enggak mampu, di sini ada Bapak Ibu guru, ada BK, ya, ada wali kelas, betul, ada Bapak Ibu guru waka maupun kepala sekolah. Oke. Dan poin satu lagi, tolong perhatikan baik-baik karena saya paling enggak suka dan ini menyebar begitu ya di masyarakat. Jangan sampai membikin atau memperburuk keadaan dengan membuat stigma ya. Kalau ada temennya curhat ke gurunya, ke guru BK-nya, itu adalah orang yang bermasalah mentalnya dan lain-lain. Tidak boleh begitu. Ya, belum tentu dia itu ada persoalan mental, stres gila gitu ya, mendekati jiwanya tergoncang begini, enggak mesti. Boleh apapun ada masalah, tidak, maka itu tolong dimaksimalkan dengan baik untuk sebagai solusi begitu ya. Oke, ini langsung ke yang pertanyaan berikutnya. Iya, lanjut, Oke, silakan. lanjut. Nah, Mas Rehan tadi, dampak positif ya dan negatif dari simpati empati tadi. Kalau, nah ini ada nyambungnya dengan Mbak Keisha tadi, munculnya integrasi sosial dengan empati ya, mungkin bisa sekalian saya jawab. Jadi gini, kalau kita hidup di dunia ini kita disebut sebagai makhluk apa sih? Sosial. Oke. Anda makhluk sosial ya, Anda butuh orang lain dan Anda hidup dengan orang lain. Oke, diperhatikan itu. Kalau ada yang ngeyel, aku bisa jadi Tarsan, aku bisa hidup sendiri di hutan. Emang bisa hidup di hutan kemudian enggak butuh. Nah gitu ya, makan daun berapa kau akan bertahan lamanya kan gitu. Ya. Nah, dampak negatif dan positif tadi. Positifnya,
Salah satu poin yang ditanyakan Keisha tadi, bisa muncul yang namanya integrasi sosial atau solidaritas sosial. Kalau di Pancasila, profil pelajar Pancasila ada konsep namanya bergotong royong. Nah, oke. Bergotong royong, diperhatikan. Oke. Nah, kepedulian tadi ya, Anda ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain tadi, itu kan solider. Jadi kita enggak gampang ngucap sesuatu tuh nerocos. Misalnya, kenapa kamu kok cemberut ae? Ngerti kon welek kon, wis elek tambah welek. Nah, ayo sapa sing biasa ngono. Yang cowok biasanya meso-meso mbak, cuk, ojo ngono raimu cuk. Wah itu, tambah parah lagi gitu. Enggak boleh. Ayo. Ojo cemen, jadi laki-laki sudah gampang, ayo kita hati-hati. Ya. Oke. Maka dampak positif tadi ketika Anda sudah tahu, paham terkait dengan persoalan empati itu tadi, ya. Itu bisa terwujud. Anda mengajak teman Anda gitu, ada masalah selesai bareng-bareng, ayo kita mengerjakan kegiatan misalnya positif untuk membawa nama baik dari SMAN Batu 2 Batu ini seperti apa. Kemudian ayo deh kita bisa melakukan kegiatan apa lagi untuk masyarakat bareng-bareng dan lain-lain. Kalau ada temen yang nggak masuk, ayo belakang. Kalau ada temen yang nggak masuk, 1 hari nggak masuk, 2 hari nggak masuk, langsung Anda cari tahu. Jangan dibiarkan wis urusane dewe-dewe, mbuh kon loro, mbuh kon di rumah sakit, mbuh. Nah, tidak boleh. Sehari saja atau 2 hari misalnya dia nggak masuk, tanyakan ke gurunya. Kan pasti izin nih ke gurunya, ada apa? Kalau dia di rumah sakit langsung bareng-bareng, siapa yang bisa mewakili untuk menjenguk? Iuran seikhlasnya 2.000, 1.000, 5.000, bentuk dari integrasi solidaritas sosial tadi. Nah ini kan akan muncul begitu dengan baik. Jadi ada banyak cara ya tadi yang teman-teman bisa lihat dan sampaikan. Dan yang terakhir terkait dengan di pertanyaan di live chat tadi, nah boleh kita tidak bicara empati dan simpati itu kan dulu mendahului gitu ya. Apa sih yang kita bisa lakukan dulu? Kalau kita bisanya awal adalah pada taraf simpati, nggak apa-apa, bagus kok, simpati juga positif. Tapi kalau kemudian kita bisa mendalam dalam konteks lebih empati, boleh juga kan gitu, ya. Tidak berlaku mana yang harus dilakukan duluan, ini tidak. Tetapi ketika Anda semuanya punya dua-duanya ini ya lebih bagus gitu, lebih komplit gitu ya. Jadi orang itu lebih oke. Maka kita berharap melalui momen begitu talk show hari ini, ya semoga ya sudah paham begitu terkait dengan konsep empati dalam kebinekaan ini. Tidak lagi Anda itu jadi masyarakat yang eksklusif, tetapi jadi masyarakat yang inklusif, yang menghargai keperbedaan tadi, jadi masyarakat yang toleran dan menjadi masyarakat yang adil. Dan kita harus menjadi remaja-remaja, tolong, ketika dimanapun Anda berada, dengan keperbedaan tadi, Anda itu dilihatnya sama. Oh kalau saya lihat Nadia itu memang begitu baik, orang mau orang yang kurang baik, yang baik atau tidak baik, melihat dia sama. Oh dia ini memang teladan misalnya, dia ini memang bisa jadi panutan, harapannya di sana. Begitu Mbak Yusa, Mbak Rika. Menebarkan energi positif untuk sesama. Betul. Iya. Aplaus dong. Tak terasa ya, kita sudah sekian menit ini, sekian puluh menit untuk berbincang-bincang dengan Mbak Lulu. Rasanya nggak bosan, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Seandainya waktu itu bisa kita perpanjang sampai besok itu kayaknya. Nggak selesai-selesai ya. Karena anak-anak juga antusias sekali. Iya banyak tadi Mbak Rika yang mau bertanya, ada puluhan di belakang ya. Tapi maaf nanti bisa nggak apa-apa di luar forum chat boleh. Iya.
Mohon maaf anak-anak, mungkin karena waktu juga ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul kita baru bisa menjawab 4 pertanyaan ya. Ya. Mohon maaf, insya Allah nanti disambung pada acara yang lain lagi. Nah sebelum acara ini ditutup, kami juga mohon mungkin ada closing statement dari Mbak Lulu untuk anak-anak SMA Negeri 2 Batu ini, bagaimana untuk melaksanakan proyek B4 ini agar mereka bisa lebih siap. Oke, ya. Closing statement, sepertinya kalau mau berpisah udah di closing tuh gitu ya. Tapi insya Allah nanti kita bertemu kembali ya. Semangat kan? Semangat? Semangat, ya remaja harus semangat. Ya, closing statementnya. Nah, pasti yang pertama kita berharap hari ini ya, momen forum ini bisa jadi momen mengawali lagi untuk sesuatu yang baik dan menjadi lebih baik lagi. Ayo bentuk diri kita gitu ya, jati diri kita yang sebenarnya dengan tetap menjaga, menghargai yang namanya kebinekaan tadi, toleransi, inklusivitas, sehingga harapannya bahwa Anda semuanya ini menjadi remaja-remaja yang memang punya karakter dan kompeten untuk bisa berada dimanapun, kapanpun, dan menjadi remaja yang kreatif, inovatif, kritis, dan sukses ke depannya. Nah, saya rasa itu. Bismillah, hari ini bersama bareng-bareng saling mendoakan dengan solidaritas, integrasi bisa dimulai dari SMAN 2 Batu. Begitu Mbak. Terima kasih. Applause. Ya, luar biasa sekali ya. Pastinya akan semakin menginspirasi dan memberikan semangat bagi siswa kelas 10 apalagi dalam nanti melaksanakan proyek ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas sama-sama, semua ilmu, Mbak. sharing dan juga pengalaman yang telah dibagikan oleh Ibu Lulu. Semoga semakin sukses dan Amin. sekali lagi dong kita kasih aplaus untuk narasumber kali Terima ini. kasih. Sampai bertemu kembali ya. Sukses untuk semuanya. Oke. Baiklah hadirin sekalian, kalau tadi acara ini sudah kita buka dengan doa, marilah untuk mengakhiri acara ini, kita juga berdoa bersama-sama, kita panjatkan doa kita, seraya mengucap syukur karena pada siang hari ini kita telah mendapatkan ilmu yang manfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa bisa diakhiri. Nah, kalau tadi nih ya teman-teman, anak-anak sekalian, tadi Mbak Lulu sudah memberi semangat lewat closing statement. Saya mau kasih pantun lagi nih ya, khusus spesial buat Mbak Lulu ya. Oke, siap didengarkan ini. Siap didengarkan ya. Ya. Oke, beli kopi bubuk pakai rok mini. Jangan lupa juga beli roti isi. Cakep. Berbincang-bincang dengan Ibu Lulu yang cantik ini. Oh. Meningkatkan empati, menumbuhkan inspirasi. Wow, cakep. Aku juga punya loh. Wow, nggak mau kalah. Udah cakep, cakep juga kayaknya. Nggak mau kalah juga aku. Oke. Oke. Pinggiran pantai rawan abrasi. Cakep. Di Pulau Lombok ada Pulau Segigi. Cakep. Era digital, zamannya kolaborasi. Cakep. Pilih-pilih teman, bukan zamannya lagi. Wow, cakep. Wah, kayaknya saya kayak kapan-kapan diundang ke SMAN 2 Batu harus nyiapin pantun juga. Betul sekali, nyiapin pantun. Harus siap. Oke. Baiklah hadirin sekalian yang saya hormati, saya Nurita Yusmaningsih. Saya Yusatisa. Mohon maaf atas salah dan kilaf, baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih.